dengan kepribadian. Jadi kepribadian setiap individu itu merupakan bentuk reaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Merupakan ciri, sikap, perasaan, dan perilaku yang khas dan konsisten, jadi terus-menerus dilakukan. Nah, di dalam kepribadian seseorang, kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor biologis, mungkin genetik ya, dari orang tuanya atau diturunkan. Maka perilaku itu di dalam rumah tangga kita masing-masing harus dijaga. Tutur kata, tindak tanduk, sikap dan perbuatan di dalam berkomunikasi itu harus dijaga, sehingga tidak menurun kepada putra-putri kita atau anggota keluarga kita. Kalau di dalam rumah tangga itu kata-kata yang keluar itu kata-kata yang negatif, tidak memberikan spirit, tidak memberikan kekuatan, ini akan melemahkan kita. Sementara tantangan di luar itu luar biasa. Maka anak-anak kita harus senantiasa diberi kata-kata yang positif. Ya, kata-kata positif itu seperti magic word. Kata-kata yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang itu bisa menggerakkan kita, itu menginspirasi kita, memberikan kekuatan yang dulunya lemah, yang dulunya tidak punya spirit. Tapi dengan kata-kata itu kita bisa bangkit. Ya, kata-kata yang lebih daripada itu adalah firman-firman Allah. Maka di rumah itu harus nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumah kamu sekalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ora apali Pak kula, ya apale apa kulhu. Wonten kulhu ping 1 yuta. Ora apa-apa, apale kuwi to. Al-Fatihah sa kuate. Karena tiga kali membaca Al-Quran, kul huwallah itu sudah khatam Al-Quran. Iya, bacaan. Maka nawiru, sinarilah rumah tangga kita itu dengan bacaan-bacaan itu. Nah, karena akan itu mempengaruhi. Konon air zam-zam itu, zam-zam ini berdasar riset ya dari seorang intelektual atau peneliti dari Jepang yang meneliti air zam-zam, di mana air zam-zam itu senantiasa di lingkungannya itu kalimah-kalimah thayyibah. Orang yang menunaikan haji dan umroh tidak ada yang kendat sedetik pun untuk membaca kalimat thayyibah. Dari labaik sampai doa-doa yang dipanjatkan itu adalah positif semuanya, kata-kata yang baik. Maka kekuatan air itu akan bisa menjadi syifa, menjadi obat penyembuh dengan meminumnya, bahkan untuk berbagai keperluan yang lain. Makanya kalau minum zam-zam ada doanya, kemudian diniatkan untuk apa? Karena itu berpengaruh, mempunyai energi positif. Maka kalau kita punya prasangka yang positif, maka insya Allah akan menjadi suatu kekuatan. Nah, inilah maka di rumah kita jaga supaya faktor biologis ini mengalir terus kepada generasi kita, menjadi generasi yang qurrata a'yun. Jadi permatanya rumah tangga, permatanya orang tua. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan menjadi pemimpinnya orang-orang yang soleh. Saya sering menerjemahkannya menjadi leadernya orang-orang yang soleh. Maka seseorang itu akan menjadi leader, akan menjadi pemimpin
Setiap orang itu kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu pemimpin yang dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya sesuai dengan levelnya masing-masing, sesuai amanah yang ada di pundaknya. Kita adalah pemimpin di rumah tangga atau pemimpin diri kita sendiri. Maka kita menjadi pemimpin diri kita sendiri, kita sudah betul panjenengan mengalokasikan waktu untuk rawuh di majelis-majelis ilmu. Karena itu akan menjadi gaman panjenengan masing-masing, menjadi senjata masing-masing. Bukan jimat nggih. Gaman itu bukan jimat nggih, tetapi adalah modal bagi kita untuk sowan kondur teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan amal-amal yang kita lakukan. Itu ya. Jadi faktor biologis ini mempengaruhi, bisa diturunkan DNA-nya itu seperti apa. Maka kita bangun keluarga kita, milieu kita, lingkungan kita dengan DNA yang positif, yang senantiasa disinari oleh Al-Quran. Kalau sinar Al-Quran ini terus memancar terus setiap hari, kemudian akan memberikan efek kepada kita. Mungkin kita akan terlatih kemana saja ya, selalu ketika tidak ada orang ya kita berdialog dengan diri kita sendiri. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Ini yang keluar dari lisan atau hati kita. Nonton rambutan sing ijo, alhamdulillah ya Allah, mataku iso nyawang gitu. Ya pokoknya semuanya dikonversi menjadi kebaikan. Ketemu tadi sahabat, ketemu Pak Wawan, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat Pak Wawan, alhamdulillah gitu. Terus memberikan aura positif ya. Aromanya kecut tapi kecut seger ya. Kecut yang punya berkah itu ya. Nah itu terus digelorakan, terus disampaikan, terus diciptakan di dalam lingkungan kita. Maka akan menjadi suatu yang positif di dalam rumah tangga kita. Kita hindari hal-hal yang negatif yang akan merusak hubungan kita di dalam keluarga. Ya nanti kapan-kapan tema keluarga nggih. Saya punya buku judulnya Kerikil-kerikil Rumah Tangga. Nah, itu kerikil-kerikil rumah tangga. Perspektif seri Keluarga Sakinah, perspektif hukum Islam. Terbit tahun 2023. Nanti kita sama-sama bedah insyaallah. Untuk tema berikutnya. Faktor biologis, kemudian psikologis. Ya, psikologis tidak lepas dari bagaimana di dalam jiwa kita. Kalau dalam kata-kata Yunani itu mensana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, yang kuat ya. Nah, kuat itu otot kawat balung beton. Balung besi ya. Psikologis kita itu. Jadi kondisi di dalam hati kita itu akan mempengaruhi bagaimana kepribadian kita. Maka supaya kondisi psikologis kita itu stabil, ya harus tadi pulsanya penuh atau sinyalnya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan dan punya baterainya penuh nggih, ada 3 nggih. Jadi baterai keimanannya kuat, kemudian sinyalnya kuat dan pulsanya ada. Nah, itu perlu terus diisi sehingga kita connect terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak punya pulsa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan terperosok untuk berbuat keji dan mungkar. Maka setiap saat kita harus setiap 5 waktu kita itu harus senantiasa menunaikan sholat 5 waktu, kecuali dalam keadaan yang dilarang. Kalau Pak Wawan nggak beten angsal lat nggih. Harus menyambung terus. Nah, itu. Jadi as-sholatu inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Maka disitulah kita harus menjaga senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, psikologis kita, jiwa kita, mental kita, ini akan mempengaruhi kepribadian kita. Maka Kanjeng Nabi itu misi utamanya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Ya, hilangnya akhlak budi pekerti manusia menjadi akhlak yang tercela, akhlak mazmumah, ini juga karena faktor-faktor psikologis, faktor-faktor kejiwaan. Maka penyakit-penyakit yang ada, daki-daki, bolot-bolot yang ada di dalam jiwa kita, badan kita itu harus dibersihkan, harus kita buang, harus kita singkirkan, harus kita evakuasi dari kita, supaya yang ada itu adalah ruhul amin, jiwa, spirit ya, yang senantiasa bersih. Kalau di dalam surat Al-A'la itu siapa yang senantiasa membersihkan jiwanya, maka Allah akan memberikan kenikmatan, keberuntungan kepada yang bersangkutan. Ya, ini dari pengaruh psikologis dan sosial. Kepribadian nanti implementasinya muncul di sosial. Ketika panjenengan bertemu dengan orang lain, maka akan muncul nanti sifat karakter negatif dan positif, akan di situ akan diuji ketika bertemu dengan orang lain. Kalau bertemu dengan diri sendiri itu mungkin kita masih bisa mengendalikan. Tetapi kepada orang lain, terutama kalau ada objek-objek yang positif dan negatif, itu bisa menjadi bahan diskusi. Nah, apakah diskusinya menjadi positif atau sebaliknya tidak produktif karena yang lebih banyak adalah kejelekan-kejelekan orang lain yang kita bicarakan. Nah, ini tentu ini mempengaruhi kepribadian kita dari aspek sosial. Bagaimana hubungan sosial kita dengan masyarakat kita, hubungan sosial dengan keluarga, hubungan sosial dengan tetangga, hubungan sosial dengan sesama organisasi, anggota organisasi di perserikatan, hubungan sosial dengan yang lain atau ormas yang lain. Ini akan membentuk, mencerminkan bagaimana pola relasi hubungan kita. Apakah hubungannya itu adalah setara, seimbang, tidak ada diskriminasi, atau sebaliknya ketika berhubungan dengan orang lain karena mempunyai kebutuhan khusus, kita kucilkan saudara kita, padahal dia tidak meminta untuk menjadi difabel. Itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah yang terbaik amalnya, siapa yang terbaik perilaku sosialnya di masyarakat, siapa yang terbaik interaksi sosialnya dalam masyarakat. Ya, kita harus welas asih, mencintai, mensupport. Tadi kan kata-katanya positif. Kalau ada seorang yang negatif, maka kita bangun perspektifnya supaya positif. Kita bongkar mereka supaya punya pikiran yang sehat, yang waras, yang akalnya sehat. Supaya tadi hatinya, sosialnya juga akan baik. Maka kepribadian juga dapat berubah seiring dengan perkembangan dan pengalaman individu. Jadi kalau tadi kita punya sejarah kepribadian yang negatif karena belum tersentuh dengan nilai-nilai Islam, belum tersentuh oleh Muhammadiyah, belum tersentuh oleh ajaran-ajaran Islam, maka setelah tahu syariat, ajaran Islam akan berubah pikiran dan perilakunya. Karena itu yang sebenarnya menguntungkan kita. Kalau kita tetap bertahan pada kegelapan kejahiliahan, madesu, masa depannya suram. Maka setelah
Datang Islam dan Muhammadiyah mencerahkan, memajukan, menggairahkan dan menggembirakan. Ngaji kuwi gembira. Wonten iki sing sedih ngaos? Wonten mboten? Insyaallah nggih, remen nggih. Iya, karena tadi kita akan banyak mengobati, bisa mengobati kesepian kita. Ya mungkin yang masih muda keluarganya masih komplit ya. Kalau sudah sepuh, putra-putranya sudah pada bertebaran ke berbagai penjuru. Ya kembali kita menjadi berdua. Kalau sudah Ingkang Agung sudah mendahului kita doakan semoga husnul khotimah. Maka dengan mengikuti rawuh di pengajian ini, hati akan gembira. Dengan gembira hidayah akan datang kepada kita sehingga kita akan tercerahkan dan akan berubah, mengalami perubahan untuk berkembang, untuk mempunyai pengalaman yang lebih baik dan amaliyah yang baik. Jamaah rahimakumullah, kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat, dasar, pedoman, dan sifat-sifat khusus gerakan Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah adalah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, yang ditujukan kepada perorangan atau perseorangan dan masyarakat, dengan tujuannya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi ini adalah merupakan rumusan-rumusan yang menggambarkan tentang hakikat, dasar, pedoman, sifat khusus gerakan Muhammadiyah, yaitu gerakan dakwah Islam, gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu adalah perintah, mengajak kepada kebaikan. Muhammadiyah itu yang diajak adalah kebaikan. Kalau masuk ke Muhammadiyah, Aisyah itu sing dirembuk adalah kontennya adalah kesainan yang meningkatkan mutu dan kualitas hidup kita, yang bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kita, yang bisa mempunyai daya manfaat yang lebih, nilai guna manfaat yang bisa kita rasakan. Mengajak yang baik, nahi mungkar, mencegah yang mungkar, mencegah kejahatan. Contohnya mungkin Aisyah menyelenggarakan suatu pelatihan mengatasi kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, ini bagaimana cara mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, supaya kita mengetahui, bisa mendeteksi lebih dini potensi-potensi kekerasan di dalam rumah tangga. Harus dihindari. Loh, bapak kerja, ibu direktur, ya wis duwe sangu dhewe-dhewe. Nafkahnya tidak diberikan, padahal kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah, sekalipun istri sudah punya pendapatan sendiri. Maka tunaikan haknya, tunaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya nanti bisa dibicarakan ya. Itu nanti diantaranya kerikil-kerikil rumah tangga ya. Tidak dicuplik sedikit ya. Itu maka dengan kita mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Maka bagaimana kita bekali pengetahuan-pengetahuan di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, untuk mendapatkan informasi-informasi yang sebaiknya. Bagaimana penggunaan alat-alat reproduksi supaya tidak terjadi kemaksiatan atau kedoliman. Supaya disalurkan sesuai dengan
apa yang di dalam surat Al-Mu'minun ya, supaya sesuai di dalam keluarga, apa yang menjadi hak dari suami dan istri. Ini harus dijaga. Maka nahi mungkar, mencegah kemungkaran, ini adalah menjadi spirit gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Baik itu terkait dengan masyarakat, terkait dengan sosial, terkait dengan berbagai macam kebutuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, itu semuanya adalah untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu seperti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang makmur, negara yang sejahtera, masyarakat yang guyup rukun, masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang unggul. Itu adalah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Muhammadiyah. Maka cita-cita ini harus kita wujudkan bersama-sama. Tidak bisa kita wujudkan hanya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, tapi harus berjamaah. Mengapa panjenengan rawuh di sini berjamaah? Kalau ngaji sendiri tidak seru, tidak heboh. Mungkin begitu buka Al-Quran langsung klekep, menguap. Wah, adanya adalah ngantuk. Tapi kalau tadi membaca Ad-Duha, luar biasa. Kita dibukakan rahmah, kita diberikan langsung ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita membaca Al-Quran, di mana pahala itu dihitung per huruf. Per huruf. Alif lam mim itu tidak hanya satu huruf, tapi ada alif, lam, dan mim. Itu kelipatannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepribadian Muhammadiyah yang pertama memiliki sifat-sifat beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Beramal, berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi senantiasa kita beramal, senantiasa kita berjuang. Hidup itu adalah perjuangan, struggle. Kita senantiasa berjuang setiap hari. Panjenengan itu rawuh kesini itu juga berjuang. Saya yakin panjenengan punya agenda 10-20 kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Tapi bisa memilih mana yang emas, mana yang kaleng-kaleng. Jadi panjenengan sudah leres, sudah betul mengambil mutiara dan emas di Aisyah ini. Nah, itu adalah bentuk amal. Maka amal yang kita lakukan itu akan memberikan atau menjadi milik kita. Ya, riwayat yang sangat jelas bagi kita itu adalah setiap manusia idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa bi talatu. Sedekah jariyah, ilmu yuntabau bi waladun sholihun. Kotak hijau yang berjalan itu, nah ini adalah sedekah jariyah. Panjenengan ikhlas, kami senang. Kalau tukang ngamen itu ribet. Itu jariyah kita. Ini jariyahnya. Ini tembok ini, bangunan ini, itu mengalir terus selama gedung ini dipakai. Siapa yang mentasarufkan hartanya, sebagian rizkinya untuk terbangunnya panti asuhan ini, pahalanya terus mengalir. Sekalipun yang bersangkutan sudah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin di pengajian Ahad pagi Ustadz Pujiono menyebut ini adalah
monumen amal. Panjenengan sudah punya monumen amal nopo nggih? Ayo kita petani, ayo kita introspeksi diri. Kira-kira wujud amal yang sudah kita tasalurkan itu bentuknya apa? Tanduran. Tanaman. Tanaman kalau kita tanam kemarin Pak Pujiono matur nek kuwi kembangnya berbunga di sawah marake tentrem atine. Nyawang kembang kimutan ibune. Ini akan memberikan energi positif juga kepada kita sekalian. Jadi amal yang kita tanam ini apa? Maka kita harus memperbanyak prestasi dan prasasti. Prasasti itulah monumen amal. Nanti bisa untuk lembaga pendidikan, untuk panti, untuk masjid, untuk jalan, untuk fatsum, fasilitas umum, yang itu terus memberikan manfaat kepada diri kita masing-masing. Nah, ini jariah. Maka kalau ada pengumuman dibuka donasi wakaf, monggo kita buka dompet dan kita masukkan. Seberapapun jumlahnya, kalau itu adalah ikhlas, akan menjadi milik kita yang sejati. Itu yang akan menemani kita kelak. Itulah yang akan menolong kita kelak. Itu yang akan memberikan syafaat kepada kita sekalian di pengadilan ilahi. Nah, ini berjuang, beramal dan berjuang untuk perdamaian, kesejahteraan. Nah, perdamaian ini sangat luar biasa karena sedikit-sedikit kita mudah sekali konflik, istilahnya sumbu pendek, yang sedikit-sedikit mudah terpicu emosi kita. Maka kita harus berjuang untuk tadi mengatasi, untuk bisa menciptakan suatu kondisi yang damai, yang harmonis, yang tentram, rukun ya, rukun. Kalau Kementerian Agama melalui Menteri Alamsyah Ratu Perwira Negara ya, beliau menyandangkan tri kerukunan hidup beragama, rukun antar umat beragama. Jadi sesama umat Islam itu juga harus rukun, guyub ya. Jadi intern umat beragama itu adalah rukun. Rukun antar umat beragama ya, agama satu dengan umat agama yang lain ya, nggak perlu gontok-gontokan. Semuanya sudah ada jalurnya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau selama itu adalah kepentingan sosial, ayo kita cancut tali wondo bareng-bareng, kita kerjakan bareng-bareng. Tapi kalau sudah melaksanakan atau terkait dengan ritual keagamaan atau ibadah, maka monggo, itu hak panjenengan untuk melaksanakan, dan saya tidak ikut cawe-cawe, ngerusui ataupun mengikuti ajaran agama panjenengan. Ini sudah jelas garis pemisahnya. Kemudian yang ketiga adalah rukun umat beragama